Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai standarisasi Simplisia. Jadi, bagaimana Simplisia itu diukur kualitasnya ya melalui beberapa parameter untuk memenuhi suatu standar. Nah, sebelumnya itu saya akan membahas mengenai farmakognosi ya secara umum karena kemarin-kemarin kita lebih membahas mengenai ciri-ciri organ tumbuhan ya juga sel dan jaringan tumbuhan. Nah, baru di materi setelah UTS kita akan membahas mengenai farmakognosinya. Nah, apa itu farmakognosi? Farmakognosi ini berasal dari dua kata, yaitu farmakon, artinya bahan obat yang berasal dari tumbuhan, dan gnosis artinya ilmu. Jadi, di farmakognosi ini kita akan membahas mengenai ilmu, ya, yang mempelajari mengenai obat atau racun yang berasal dari bahan alam. Ya, jadi di sini kita akan belajar metabolit primer, metabolit sekunder, atau senyawa kimia apa saja sih yang terkandung dalam tumbuhan, terutama yang bisa digunakan sebagai obat atau memiliki efek bagi kesehatan kita. Ada beberapa istilah yang terkait dengan farmakognosi. Yang pertama yaitu fitofarmaka, yaitu sediaan obat yang telah dibuktikan baik khasiat dan keamanannya ya melalui uji klinis. Terus ada zoofarmaka, ialah fitofarmaka atau obat-obatan yang berasal dari hewan. Ada istilah homeopati, yaitu sistem pengobatan dengan menggunakan bahan obat dalam bentuk pengenceran yang besar. Juga ada aromaterapi ya, ini biasanya dari minyak atsiri. Pengobatan atau pemeliharaan kesehatan dengan menggunakan minyak atsiri. Nah, minyak atsiri ini nanti kita bahas ya di materi metabolit sekunder bagian terpenoid, bahwa minyak atsiri ini memiliki sifat khas yaitu mudah menguap dan memiliki aroma tertentu ya. Terus ada sediaan galenik, yaitu bentuk penyarian tumbuhan atau bagiannya yang berupa ekstrak, terdiri dari infusa, ekstrak, dan tinktur. Apa itu ekstrak? Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari Simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Ini pengertian ekstrak menurut Ditjen POM tahun 95. Sedangkan infusa adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air. Nah, terukur suhunya sekitar 96-98 derajat Celcius selama waktu 15 menit. Itu infus ya. Sedangkan tinktur adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi Simplisia nabati atau hewani atau dengan cara melarutkan senyawa kimia dalam pelarut yang tertera pada masing-masing monografi. Nah, kecuali dinyatakan lain. Tinktur ini dibuat menggunakan 20% zat berkhasiat. Jadi, 20% ya zat berkhasiat. Jadi, misalkan nih ekstrak kalian itu ada 1 kg. Berarti 20% dari bobot per volume ya. Berarti kita butuh 5 liter ya. 5 liter pelarut untuk mengekstraksi 1 kg dari Simplisia tersebut ya. Nah, ini ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan farmakognosi, ada etnobotani ya. Jadi mengkaji tanaman terkait, jadi tanaman-tanaman yang digunakan pengobatan, terutama pengobatan tradisional oleh masyarakat ya. Atau etnofarmakologi, eksplorasi ilmiah antar disiplin tentang senyawa aktif secara biologis yang digunakan secara tradisional. Dan fitokimia yang akan kita pelajari semester depan ya.
Nah, kalau fitokimia itu lebih ke bagaimana sih kita cara mengambil senyawa aktif yang ada dalam tanaman tersebut, ya. Kita lihat nih, bahan alam apa sih yang sudah diisolasi ya. Diisolasi itu jadi dimurnikan dari tumbuhan. Misalkan kayak gini nih, di kunyit ya. Kunyit itu mengandung zat aktif namanya kurkumin. Ketika kita minum ekstrak kunyitnya saja, misalkan kita ngegodok kunyit, itu kan terdiri dari banyak senyawa. Nah, kalau isolasi, ya, isolasi itu kita hanya mengambil satu senyawa aja. Jadi kita nanti melakukan pemisahan gitu ya, berbagai step pemisahan sehingga dihasilkan satu senyawa aja. Contohnya misalkan untuk kunyit itu senyawa aktifnya kurkumin yang bermanfaat sebagai hepatoprotektor. Nah, di sini ada contoh-contoh lain, senyawa apa lagi sih yang ada di tumbuhan ya selain tadi kurkumin? Ada yang pertama morfin. Ya. Morfin ini diambil dari Papaver somniferum, fungsinya sebagai analgetik. Ya. Kemudian ada digoxin atau apa kita nyebutnya digoksida jantung ya, glikosida jantung, maaf, dari tanaman digitalis. Kemudian ada taksol dari pohon cemara Pasifik atau Taxus brevilovia ya. Ini digunakan sebagai pengobatan kanker, jadi generasi pertama dulu ya. Untuk pengobatan kanker itu kebanyakan dari isolasi senyawa bahan alam. Beda sekarang ya, sekarang lebih banyak obat-obatan kanker itu dari protein rekombinan atau produk bioteknologi. Jadi kalau zaman dulu itu contohnya Taxol ya, eh, itu dari diisolasi dari tanaman bahan alam. Ya, terus ada vincristin, vinblastin dari tapak dara itu juga obat kanker yang diisolasi dari tanaman tapak dara. Terus ada quinin, ya. Quinin itu dari kina, ya, digunakan sebagai obat malaria. Nah, kita mungkin sekarang kenal kloroquine, ya. Itu obat malaria, cuma sempat dipakai juga di lini pengobatan COVID-19, ya. Kloroquine itu adalah hasil semisintesis dari kinin, ya. Jadi kinin direaksikan dengan klor gitu ya, menghasilkan kloroquine. Jadi kalau kloroquine itu hitungannya semisintetis ya, karena dari kinin kita direaksikan kembali gitu secara sintesis, kemudian menghasilkan kloroquine. Terus ada kafein ya, yang terkandung di kopi, fungsinya untuk stimulan. Nah, ini ada makanan fungsional, jadi ya makanan fungsional itu ketika kita dikonsumsi secara rutin tuh bisa memberikan efek ke kesehatan. Tapi tentunya nggak dalam dosis yang banyak ya, tapi dalam dosis ya konsumsi sehari-hari aja, misalkan kayak buat bumbu dapur gitu ya. Ini contohnya adalah bawang putih, jahe, kunyit ya untuk rempah-rempahan. Ada juga tanaman yang mengandung antosianin seperti bilberry, kakao, anggur merah, dan tumbuhan yang mengandung karotenoid kayak tomat, wortel, dan sayuran lainnya yang biasanya warnanya merah atau kuning ya, atau jingga. Nah, mungkin saya akan membahas review dikit mengenai penggolongan obat tradisional ya. Ini harap diingat karena sering muncul di ujian kompetensi. Berdasarkan aturan dari Kementerian Kesehatan bahwa obat tradisional ini dibagi 3 golongan ya. Ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, jamu ini menurut pengertian Permenkes adalah obat tradisional yang bahan bakunya simplisia, yang sebagian besar belum mengalami standarisasi dan belum pernah diteliti. Bentuk sediaan masih sederhana berwujud serbuk seduhan, rajangan untuk seduhan, dan sebagainya. Untuk jamu, syaratnya itu cukup bukti empiris dan memenuhi standar mutu. Apa itu empiris? Jadi udah digunakan lama turun-temurun ya. Jadi kalau jamu itu nggak apa-apa, belum teruji, diuji di hewan atau di manusia. Nah, karena dia buktinya empiris alias cuma karena apa turun-temurun lah, jadi buktinya belum secara belum secara research ya, belum belum diuji secara penelitian, maka indikasi jamu itu hanya boleh memelihara fungsi tubuh. Ya, kalau kalian perhatikan di produk-produk jamu itu nggak ada klaimnya misalkan untuk obat apa ya, obat batu ginjal atau apa gitu kan, tapi mau melihara fungsi tubuh.
misalkan obat asma apa, jadi tetap memelihara fungsi tubuh. Jadi nggak boleh klaimnya itu secara spesifik indikasinya, karena dia belum melalui penelitian. Kemudian ada obat herbal terstandar, syaratnya itu harus uji praklinis melalui hewan dan memenuhi standar mutu. Ya. Dan yang terakhir, fitofarmaka harus memenuhi uji klinis ya, dan standar mutu. Nah, karena fitofarmaka ini sudah teruji klinis, berarti sama dengan obat sintetis ya. Nah, karena sudah memenuhi standar tersebut, maka fitofarmaka bisa diresepkan. Sekarang kita akan membahas mengenai pengendalian mutu simplicia dan ekstrak tanaman obat. Nah, sebagai pendahuluan, obat itu harus memenuhi 3 syarat ya. Jadi berkhasiat, aman, dan berkualitas. Atau safety, efficacy, dan quality. Ya. Nah, untuk memenuhi kualitas, maka simplicia dan ekstrak yang menjadi bahan baku obat tradisional itu harus terstandar, memenuhi standar mutu. Nah, ini ya untuk acuan dari standarisasi simplicia atau ekstrak bisa dilihat di Materia Medica Indonesia dan Farmakope Herbal Indonesia, itu yang utamanya ya. Nah, kita lihat dulu sekarang, kita bahas mengenai simplicia. Apa itu simplicia? Berdasarkan Materia Medica Indonesia, simplicia adalah bahan alami yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dikatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplicia ada 3 macam. Ada simplicia nabati. Simplicia nabati ini bisa berupa tumbuhan utuh, misalkan pegagan, itu karena dia bentuknya herba, dari mulai akar, batang, daunnya itu dipakai dalam satu simplicia utuh, atau bagian tumbuhan, misalkan daunnya saja, rimpangnya saja, ya. Atau eksudat tumbuhan. Apa itu eksudat? Isi sel yang spontan keluar dari tumbuhan, ya. Contohnya adalah getah, ya, misalkan getah jarak, gitu ya. Kemudian simplicia hewani yang berasal dari hewan dan simplicia pelikan. Ini adalah mineral. Simplicia menurut MMI hanya untuk penggunaan pengobatan. Secara umum adalah simplicia nabati yang telah melalui proses pasca panen dan proses preparasi secara sederhana dan menjadi bentuk produk kefarmasian yang siap pakai atau siap diproses lebih lanjut. Ini contohnya ada jamu ya, misalkan dibentuk simplicianya diserbukan untuk siap diseduh ya sebelum diminum, atau misalkan infus ya kayak jamu-jamu gendong tuh. Jadi kan udah dicacah, digodok, jadi itu siap minum gitu karena udah direbus terlebih dahulu. Atau bisa saja diproses lebih lanjut untuk dijadikan produk sediaan farmasi. Jadi kita mengekstrak atau isolatnya juga bisa ya. Kemudian kita bentuk sediaan kita bentuk jadi tablet atau kapsul ya, dan sediaan farmasi lainnya. Nah, dalam simplicia ini dari mulai simplicia ya, dalam pembuatan obat tradisional, dari mulai simplicia kita harus mengontrol mutu dari simplicia tersebut. Jadi nanti simplicianya dikontrol mutunya, ekstraknya dikontrol juga mutunya, dan yang terakhir produknya juga dikontrol. Kenapa harus dikontrol? Karena untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas nanti hubungannya dengan keamanan dan khasiat yang dihasilkan dari produk tersebut. Ya. Nah, untuk kontrol mutu simplicia nih, apa saja ya? Yang pertama dari variasi bibit. Jadi kita biasanya lebih spesifik ya, karena kan tumbuhan itu kadang spesiesnya misalkan kita kenal namanya sama ya, apa gitu. Misal kurkuma domestica ya untuk kunyit. Nah, tapi varietasnya kadang-kadang beda-beda. Ada varietas apa. Contohnya buah-buahan deh, kayak buah-buahan kan misalkan mangga, ada mangga aromanis, mangga cengkir, bla 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 ya. Itu adalah varietas gitu. Nah, jadi kita harus spesifik nih varietas yang dipakai apa gitu dalam pembibitan, sehingga
hasil atau nanti pas masa panen itu hasilnya adalah seragam gitu ya. Dan yang kedua adalah tempat tumbuh dan iklim. Jadi di sini juga harus diatur kelembabannya, tinggi tanahnya, misalkan berapa meter di atas permukaan laut ya, kondisi di situ cahayanya seperti apa gitu, karena nantinya akan mempengaruhi dari jumlah metabolit sekunder ya atau kandungan kimia yang terkandung dalam tanaman tersebut. Kemudian proses tumbuh. Jadi di sana kita mau organik apa enggak, misalkan pakai fertilizer ya pupuk. Pupuknya yang organik atau enggak, misalkan seperti itu. Nantinya kan akan mempengaruhi juga ya proses tumbuhnya si tanaman. Nah, selanjutnya adalah kondisi panen ya. Periode pemanenan hasil tumbuhan. Biasanya ada penelitian lanjutan sih. Jadi ini biasanya waktu terbaik untuk memanen tanaman ini tuh kapan? Nih contohnya teh ya. Teh itu kan ada kandungan kafein, antioksidan dan minyak atsirinya ya. Nah, kenapa para para orang yang memanen teh itu biasanya dia pagi banget gitu ya, sebelum matahari terbit. Alasannya adalah agar minyak asirinya nggak keburu menguap. Karena ketika matahari terbit itu kan minyak asiri dia gampang menguap ya ketika terkena panas ya. Nah, disitulah ya pengaruh kenapa kalau orang yang manen teh itu berangkatnya pagi-pagi. Jadi biar aroma tehnya itu tetap bagus. Nanti juga pas metode penggilingan ya atau grinding dari si tehnya itu juga akan mempengaruhi kualitas dari teh karena minyak asiri itu berarti minyak asiri itu kan mudah menguap. Jadi proses perajangan, penggilingan, pengeringan simplisianya juga akan berpengaruh untuk menjaga kualitas dari teh tersebut. Nah, terus untuk proses pasca panennya juga harus sesuai ya dengan misalkan GAP, Good Agriculture Practice. Terus untuk simplisia dari tumbuhan liar atau wild crop dipengaruhi juga oleh proses pengeringan yang umumnya dilakukan di lapangan ya. Nah, ini juga proses pengeringan tuh kita harus hati-hati. Misalkan untuk tumbuhan yang kandungannya minyak atsiri atau senyawa lain yang bisa rusak akibat pemanasan ya. Jadi kalau ada senyawa-senyawa yang ketika kena matahari langsung itu akan rusak. Nah, di sini kita penting juga mengetahui macam-macam proses pengeringan simplisia ya. Ada yang misalkan pakai oven, di set suhunya berapa, ada yang di bawah sinar matahari langsung atau di angin-angin jadi tetap di dalam ruangan seperti itu ya. Ini nantinya akan mempengaruhi kualitas dari simplisia yang akan kita buat. Nah, mutu suatu simplisia atau ekstrak dikontrol dengan melakukan standarisasi. Apa sih tujuan standarisasi tadi ya? Untuk menghasilkan simplisia atau ekstrak atau obat bahan alam yang berkualitas. Sehingga keamanan dan khasiatnya itu terjaga. Nah, apa pengertian dari standarisasi? Standarisasi ini adalah serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian. Nah, di sini itu termasuk di dalamnya adalah standar kimia, biologi, dan farmasi. Juga termasuk jaminan batas-batas stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Proses menjamin bahwa produk akhir yaitu baik obat, ekstrak, ya, mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan. Nah, intinya adalah agar diperoleh bentuk bahan baku atau produk farmasi yang bermutu, aman, dan bermanfaat atau berkhasiat. Ini ya, jadi kita mengontrol mutu dari mulai bahan baku simplisia basah, pasca panen, simplisia kering, ekstraksi, hingga didapatkan ekstrak. Ya. Nah, untuk standarisasi atau kontrol mutu simplisia berdasarkan MMI atau Materia Medica Indonesia, nah, ada hal-hal yang harus kita pastikan. Yang pertama, kebenaran jenis. Jadi kita bisa cek. Nah, ini kan di farmakognosi, di praktikum kita belajar nih, identifikasi mikroskopik. Salah satunya untuk menentukan kebenaran jenis atau identifikasi spesies tumbuhan. Jadi kita harus pastiin dulu. Misalkan kalian kerja di pabrik atau industri obat tradisional ya. Kalian harus ngecek nih datang bahan baku datang bener nggak itu tuh misalkan tanaman kumis kucing yang datang itu bentuknya udah dalam bentuk serbuk atau rajangan. Gimana cara kita membandingkan dengan daun lain?
Nah, di situ kan kita baru menggunakanlah ilmu dari farmakognosi ini untuk memastikan, oh ini ciri khas atau ciri spesifik dari simplisia tersebut. Nah, kita cek pastiin benar nggak nih kumis kucing misalkan seperti itu. Terus yang kedua adalah kemurnian. Jadi simplisianya itu harus bebas dari kontaminasi kimia atau biologis. Misalkan serangga ya, namanya juga orang pas lagi menjemur gitu kan, kadang mungkin ada serangga atau kotoran, debu gitu ya. Nah, itu juga harus bebas gitu. Simplisia itu harus bebas dari hal-hal tersebut. Terus ada aturan penstabilan ya, jadi ada aturan khusus misalkan untuk beberapa simplisia bisa disimpan di pelarut-pelarut organik, contohnya kloroform, karbon tetraklorida, ini tujuannya untuk pengawetan ya. Terus untuk wadah dan bungkus juga tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan, baik secara kimia atau fisik. Jadi biasanya simplisia ini kita simpan sih di wadah kaca ya yang tertutup rapat gitu ya. Nah, terus agar dihindari dari cahaya dan penyerapan air. Jadi bisa kita tambahin kayak silika gitu ya untuk adsorben, atau bisa juga kita tutup pakai aluminium foil agar terlindung dari cahaya matahari ya. Nah, simplisia sebagai bahan atau produk yang dikonsumsi manusia sebagai obat tetap harus memenuhi kriteria mutu, aman, dan manfaat atau khasiat ya. Untuk simplisia sebagai bahan dengan kandungan kimia yang bertanggung jawab terhadap respon biologis, harus memiliki spesifikasi kimia yaitu informasi komposisi, jenis dan kadarnya, senyawa kandungan apa yang terkandung dalam simplisia tersebut. Nah, ini syarat baku simplisia ya. Yang pertama, kadar air ini tidak lebih dari 10%. Jadi kalau lebih dari 10% itu gampang memicu pertumbuhan bakteri dan jamur. Terus ada ini angka lempeng total ya untuk bakterinya. Untuk jamur berapa syaratnya, mikroba patogen nggak boleh ada. Terus ada istilah aflatoksin ya, tidak lebih dari 30 bagian per juta atau ppm ya. Aflatoksin itu adalah jamur yang hidup biasanya di simplisia yang kacang-kacangan atau biji-bijian. Jadi kalau kalian lihat ya misalkan di kacang gitu ya, suka ada tumbuh jamur-jamur warna putih, itu adalah biasanya jamur yang aflatoksin ya. Nah, itu bahaya ya, bisa bisa ngerusak hati. Jadi tetap hati-hati kalau makan makanan yang udah ngandung jamur. Terus untuk pelarut ya. Ini contohnya diperbolehkan mengandung etanol tak lebih dari 1%. Jadi maksimum kalau kita ngekstrak pakai etanol, sisa kadar pelarutnya itu maksimum 1%, sedangkan metanol 0,1%, karena metanol ini lebih toksik dibandingkan etanol. Nah, sekarang untuk ekstrak. Ekstrak ini sama ya. Sama ya syaratnya seperti simplisia. Untuk ekstrak harus memenuhi persyaratan parameter standar umum, standar spesifik, dan buku monografi. Ini untuk pengertiannya tadi udah dijelaskan ya mengenai infus. Nah, kalau ekstrak itu adalah sediaan kental. Jadi kalau ekstrak itu kental ya. Jadi udah setelah proses ekstraksi itu dilakukan pengentalan atau penguapan pelarut ya. Jadi didapatkan ekstrak kental. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak? Ada faktor biologi ya. Ini mirip dengan yang tadi simplisia ya. Jadi dari mulai identitas, spesies, lokasi tumbuhan asal ya, lingkungan, periode pemanenan hasil tumbuhan, cara penyimpanan si ekstraknya, umur tumbuhannya, terus proses good agricultural practice ya, juga proses pengeringan. Nah, terus ada faktor kimia ya yang mempengaruhi kualitas si ekstrak. Yang pertama faktor internal yaitu jenis senyawa aktif dalam bahan. Jadi ada kandungan senyawa apa aja sih dalam ekstrak tersebut. Kemudian komposisi kualitatif dan kuantitatif ya. Kalau kualitatif itu ada senyawa apa aja yang terkandung dalam ekstrak tersebut. Sedangkan kalau kuantitatif itu hubungannya dengan kadar ya. Berapa kadar senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak tersebut. Sedangkan faktor eksternal yaitu metode ekstraksi ya, perbandingan ukuran alat ekstraksi, ukuran kekerasan dan kekeringan bahan, pelarut yang digunakan dalam ekstraksi, dan kandungan logam berat dan pestisida.
Nah, nanti di fitokimia kita akan membahas mengenai metode-metode ekstraksi ya. Jadi ibaratnya kalau kalian ngerendam doang pakai air pakai pelarut biasa sama yang digodok gitu ya. Itu kan hasilnya pasti akan beda gitu ya, randemen ekstraknya atau jumlah ekstrak kental yang didapat pasti beda. Nah, di situ metode ekstraksi ini akan berpengaruh. Terus jumlah pelarut juga beda. Kalau misalkan pelarutnya dikit sama pelarutnya banyak kan pasti beda gitu, jumlah ekstrak yang didapat. Nanti kita akan bahas lebih detail di mata kuliah fitokimia. Tapi pada intinya metode ekstraksi, pelarut ekstraksi itu akan mempengaruhi kualitas dari ekstrak yang didapat. Nah, untuk mutu ekstrak sendiri ini berkaitan dengan senyawa kimia yang dikandung karena respon biologis yang diakibatkan oleh ekstrak disebabkan oleh senyawa kimia ya. Jadi nanti kita harus lihat nih kandungan senyawa kimia yang ada di ekstraknya itu apa aja. Pertama, senyawa kandungan asli yang emang ada gitu di dalam tumbuhan tersebut atau bisa aja hasil perubahan senyawa asli. Misalnya karena kita penyimpanannya nggak benar gitu ya. Tumbuh jamur atau misalkan kena sinar matahari langsung sehingga senyawanya terdekomposisi atau berubah. Nah, itu juga kita harus pertimbangkan kira-kira terjadi reaksi kimia seperti apa yang ada dalam ekstrak tersebut. Bisa juga ada kontaminasi ya dari polutan gitu kan. Atau hasil interaksi kontaminasi dengan senyawa asli sehingga menimbulkan senyawa baru atau menghasilkan senyawa baru di luar senyawa asli yang memang terkandung dalam tumbuhan tersebut. Nah, di sini juga ada parameter non-spesifik yang bisa diukur ya. Contohnya kadar air dan susut pengeringan nih harusnya tuh diukur sebenarnya. Jadi kalau kita ngekstrak terus mau bikin obat, sediaan obat dari bahan alam, harusnya melakukan standarisasi simplisia terlebih dahulu. Jadi ngitung kadar airnya, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran mikroba dan logam berat, serta kadar sari larut air dan larut etanol. Jadi ini ada prosedurnya di Materia Medika Indonesia. Jadi kalau misalkan kalau kalian nanti mau bikin kayak karya tulis ilmiah dari obat bahan alam gitu ya, dari senyawa bahan alam, ini kalian harusnya melakukan standarisasi simplisia dan ekstrak dengan melakukan uji-uji seperti ini. Nah, ini untuk parameter spesifik ya, tadi udah dibahas mengenai identitas, ya organoleptik, terus kandungan kimianya ada apa. Nah, untuk uji kandungan kimia ekstrak, bisa berbagai metode ya. Misalkan yang pertama, lihat pola kromatogram pakai KLT, KCKT, atau kromatografi gas. Kalau KLT itu kromatografi lapis tipis, KCKT itu kromatografi cair kinerja tinggi atau bahasa Inggrisnya HPLC, dan ada KG, kromatografi gas atau GC. Nanti kita bahas lebih detail di fitokimia. Kita juga bisa menentukan kadar total golongan kandungan kimia tertentu, misalkan golongan minyak atsirinya berapa, steroid, tanin, flavonoid, triterpenoid, alkaloid, dan antrakinon. Ini adalah golongan metabolit sekunder ya. Atau bisa menentukan kadar kandungan senyawa kimia tertentu. Misalkan berapa sih kadar atau kandungan kurkumin di kunyit seperti itu ya. Ini contoh lembar kerjanya ya untuk perhitungan kadar susut pengeringan. Kadar susut pengeringan itu ada hubungannya juga dengan kadar air ya. Standarisasi ini total ya untuk ngitung. Ini contoh kromatografi lapis tipis ya. Jadi misalkan kita membandingkan